Ya oke, halo semuanya, balik lagi sama gua di channel Solo Level Up. Oke cuy, gimana? Udah dapat akses CBT belum? Kalau belum, lu sabar aja cuy. Soalnya nanti juga lu dapat akses OBT di tanggal 27 ya cuy. Jadi sabar aja, nggak usah beli-beli akun nanti ketipu kayak gua. Oke, sesuai janji gue yang kata itu, kalau gue dapat akun CBT, kalau gue dapat akses CBT, maksud gue bakal bahas item. Jadi sekarang gue bakal bahas itemnya cuy. Gak usah banyak bacot lagi, gue mau bahas item physical dulu ya. Kenapa gue bahas item physical dulu? Nggak tahu, pokoknya gue mau bahas item physical dulu cuy. Di sini karena item physical ada banyak, jadi gue bagi dua part ya cuy. Karena kalau gue nggak bagi, ya gue capek cuy. Terus juga gue akan dikejar-kejar waktu cuy. Oke, kita mulai aja langsung ke yang pertama ya. Blood Thirster, atribut yang lu dapat dari ini item cuman 65 attack damage. Terus pasif yang pertama namanya Bloody, mendapatkan 15% physical farm. Bagi lo yang belum tahu physical farm itu sama kayak lifesteal, tapi bedanya kalau lifesteal itu kan cuman basic attack yang bisa ngeregen HP lo, tapi kalau physical farm itu basic attack sama skill juga bisa ngeregen HP lo ya cuy. Yang penting itu damage-nya physical. Terus pasif yang kedua ada namanya Blood Swarm. Physical farm memberimu efek overheal, menghasilkan shield yang dapat menyerap 40-320 damage. Shield ini akan melemah di luar pertarungan selama 10 detik. Bingung kan lo? Nih gua kasih lihat aja contohnya. Di sini gua pakai fuckboy terus gua tembakin nih daminya. Lu lihat darah gua naik terus cuy. Pas gua skill gua juga dapat regen HP. Karena di sini skill gua physical, jadi gua dapat regen HP cuy. Terus dari si fuckboy kan penuh nih. Lu lihat regen HP-nya masih nambah terus cuy. Jadi kayak keluar putih-putih gitu. Putih-putih itu shield. Nah, shieldnya itu maksimal sampai 320 shield. Dan shieldnya itu bakal melemah kalau kita di luar pertarungan. Maksudnya kalau kita nggak ngehit musuh, itu bakal hilang cuy. Jadi kalau kita nggak ngehit musuh dalam 10, lama-lama shieldnya bakal hilang. Ini item cocok banget dipakai buat edisi atau offlaner. Karena regen HP itu penting banget cuy buat survivability. Anjay, survivability nggak tuh? Biar lu nggak bolak-balik base mulu cuy. Buat championnya ini cocok buat semua champion sih, menurut gua semuanya juga butuh regen HP cuy. Apalagi buat MM tuh, soalnya darah dia kan tipis, ya butuh banget lah buat ini, buat regen HP biar nggak bolak-balik cuy. Ya lu tau lah MM siapa aja, kayak Israel, AC, Jinx dan lain-lain. Kayak gitu doang. Oke, lanjut. Static Shift mendapatkan 25% critical rate dan mendapatkan 35% attack speed. Terus pasif yang pertamanya namanya Electric, menambahkan 5%. Terus pasif yang pertamanya namanya Electric, menambahkan 5% movement speed, dan pasif keduanya namanya Energized. Jadi di sini gue mau ngejelasin pakai bahasa gue aja. Pokoknya kalau lu bergerak sama nyerang itu bakal ngasilin stack cuy. Nah, stacknya itu bisa dikumpulin sampai 100. Nah, kalau udah 100 itu kalau lu nyerang nanti bakal dapat 50-120 magic damage bonus ya cuy. Pasif ketiganya namanya Shift Lightning. Serangan Energized memantul sampai ke 5 musuh di sekitar dan tiap hantaman bisa critical. Pusing-pusing. Udah pokoknya gua kasih lihat aja di sini. Di sini kita masih sama fuckboy dan 5 dummy. Nah, si fuckboy ini ngehit musuh cuy. Lu lihat indikator Energized-nya di sini. Setiap si fuckboy ngehit sama gerak itu bakal nambah cuy. Nah, pas udah penuh sampai 100 ini bakal ada damage tambahan. Lu lihat damage tambahannya itu yang warna biru itu, dan keluar listrik yang bisa nyamber ke 5 musuh cuy. Oh ya BTW di sini damage dari si lightning-nya itu bisa critical. Lihat aja di situ. Sesekali damage-nya keluar critical cuy. Kalau ditanya ini item buat siapa? Ya ini item cocok banget buat yang single target gitu, buat nge-clear minion biar cepet, sama buat war lah ya cuy. Kayak Jin, Jinx, sama Master Yi. Nah, Jin ini cocok banget karena Jin itu punya peluru yang pasti critical. Nah, kalau lu pakai pasif ini pas lagi pakai peluru critical, Jin itu bakal keluarnya critical cuy. Nanti efek dari si lightning-nya. Kayaknya gitu aja. Kita lanjut ke item yang ketiga. Blade of Ruined King, item anti tank. Kenapa anti tank? Bentar cuy, gue jelasin dulu. Jadi yang lu dapat dari item ini mendapatkan 30 attack damage dan mendapatkan 30% attack speed. Terus pasif yang pertama namanya Tears, mendapatkan 10% physical farm. Pasif yang kedua namanya Ruined Strike. Di sini gue jelasin pakai bahasa gue aja. Jadi serangan lu itu bakal dapat tambahan damage sebesar 6% dari sisa HP musuh ya cuy. Jadi semakin banyak HP-nya semakin banyak juga tambahannya cuy. Tapi semakin dikit sisa HP-nya dia, ya semakin dikit tambahannya cuy.
Di sini kalau lu pakai buat monster jungle, maksimal damage-nya itu cuman sampai 60 doang cuy. Terus pasif yang ketiga itu menyerang champion dengan 3 serangan atau kemampuan dapat menghasilkan 10 sampai 100 magic damage dan mencuri 20% movement speed selama 3 detik. Punya cooldown 60 detik. Di sini mencuri ya cuy, bukan nambahin. Jadi lawan lu malah berkurang 25%, terus lu malah bertambah 25% cuy. Pasti lu masih bingung juga di sini. Gue bakal ngasih lihat contohnya. Di sini kita bersama fuckboy lagi cuy. Gue pasangin Blade of Ruined King-nya. Gue serang nih si daminya. Lu lihat damage-nya 376, 364, 340. Ini bakal ngurang terus cuy. Ya karena sesuai darah musuh ya cuy. Jadi semakin banyak darahnya semakin banyak juga tambahan damage-nya. Makanya gue bilang ini anti tank, karena tank itu darahnya tebel banget cuy. Ini aja si dami ini darahnya kurang lebih 10.000, itu bisa sekali serang itu, sekali basic attack itu 376 cuy, apalagi tank gitu. Oke, lu lihat pas daminya darahnya habis cuy. Ini damage-nya 84. Ya karena emang udah nggak ada sisa darahnya cuy. Jadi nggak bakal dapat tambahan damage gitu. Nah, gua mau jelasin pasif yang kedua namanya Drain. Jadi pasif ini tuh kalau cooldown-nya udah selesai, terus kita ngehit musuh atau nge-skill musuh sampai 3 kali, itu bakal ngasih damage 50 sampai 100 dan bakal nyuri movement speed musuh. Lu lihat ya videonya, movement speed si fuckboy ini 365 nih. Pas gua ngehit musuh ya jadi 448 cuy. Nah, cooldownnya ini 60 detik, jadi nggak bisa dipakai terus-terusan. Item ini cocok banget buat ADC atau MM ya cuy, karena dia pasti satu lane sama tank gitu. Jadi karena tank darahnya tebal-tebal, lu usahain di awal-awal pakai ini, karena item ini tuh udah lengkap banget. Ada physical fam-nya, ada attack speed-nya, ada anti tank-nya. Jadi buat awal-awal gue saranin lu beliinnya cuy. Oke, lanjut. Rapid Fire Cannon mendapatkan 25% critical rate dan mendapatkan 35% attack speed. Item ini hampir sama banget sama static shift, cuman bedanya ada di pasif ketiganya cuy. Pasif pertama sama pasif keduanya sama, nambahin 5% movement speed sama energized. Lu udah tau lah energized. Nah, pasif ketiganya yang bakal gue jelasin. Fire Cannon Barrel, tumpukan energi menyerap 25% lebih cepat dan serangan energized memiliki 150 attack range bonus. Serangan melee hanya mendapatkan 50 jangkauan. Jadi bedanya tuh dari static shift, ini tuh bakal lebih cepat nambahnya cuy. Jadi kalau static shift itu nambahnya 12. Tapi kalau rapid fire cannon ini itu nambahnya 15 cuy setiap ngehit. Terus juga setiap jalan itu kalau pakai rapid fire cannon ini semua efek energized itu bakal lebih cepet cuy ngisinya. Terus kalau udah penuh, nanti range lu bakal bertambah jadi 150. Lu lihat aja di videonya, range dari Israel gue itu bertambah jadi gede banget cuy. Nah tuh pas udah penuh, nah lu lihat perbedaannya, yang satu sama yang ini gedean yang mana? Ya pasti gedean yang ini lah ya cuy. Kayaknya buat rapid fire cannon gitu doang. Buat champion yang cocoknya itu ya menurut gue sih ini masih buat item MM ya cuy. Magi juga boleh kayaknya sih pakai ini, tapi gue lebih prefer ke MM cuy. Sama assassin juga boleh lah pakai ini. Tapi karena assassin itu melee, jadi nggak terlalu worth it sama pasif ketiganya cuy. Lebih baik ini buat MM lah, lu pakai ini buat MM cuy. Kalau lu nggak terlalu serak sama static shift ya lu belajar rapid fire cannonnya cuy. Runan Hurricane, ini item khusus MM, jadi selain MM gak bisa beli ini cuy. Mendapatkan 25% critical rate dan mendapatkan 45% attack speed, dan punya pasif yang namanya Wild Fury. Jadi serangan lu itu bakal mengenai 2 musuh tambahan di sekitar, masing-masing menghasilkan 40% dari total physical damage lu cuy. Serangan ini bisa melakukan critical strike dan memicu efek on hit. Jadi item ini khusus buat MM ya cuy. Selain MM ya nggak bisa beli item ini. Langsung aja gua kasih lihat contohnya. Masih bersama only one Fuckboy yang udah gua kasihin Runan Hurricane. Dan lu lihat di sebelahnya itu langsung ada kayak ups kuning gitu, itu bakal ngebantuin ngedamage cuy. Langsung aja nggak usah makin lama, kita tembakin daminya. Lu lihat off-nya ikut ngedamage 2 enemy ya cuy. Dan damage-nya itu 40% dari physical attack gua, dan damage-nya itu juga bisa critical cuy. Item ini ngebantu banget buat clear lane ya cuy. Udah sih gitu aja buat item ini, karena ya item ini cocok buat MM ya, lu pasti pakainya di MM cuy, nggak di siapa-siapa lagi. Kayaknya kita lanjut aja cuy. Yaumu Ghost Blade menambahkan 50 attack damage dan 10% cooldown reduction. Pasif yang pertama namanya Slice, menambahkan 10% armor penetration. Ini cocok banget buat ngelawan tank ya cuy. Terus pasif yang kedua namanya Momentum,
Ini hampir sama kayak Energizer, bedanya Energizer itu bergerak sama ngehit ya. Tapi kalau momentum itu cuman bergerak doang cuy. Terus efeknya juga beda. Kalau momentum, kalau selalu udah max, itu bakal nambahin movement speed lu sebesar 50. Tapi tetap serangan lu bakal dapat tambahan magic damage cuy. Pasif yang ketiga namanya Spectral Haste. Serangan menggunakan momentum maksimal menghadiahkan 25% attack speed selama 4 detik. Oke, langsung aja kita lihat contohnya. Karena bingung cuy kalau baca doang. Karena gue bosan sama si pucuk boy, gue make mantan gue Miss Fortune. Nah lu lihat dulu movement speed sama attack speed gue dulu cuy. 0,94 sama 433. Terus gue penuhin nih stack momentumnya. Nah pas penuh lu lihat ada biru-biru setiap mantan gue jalan. Dan movement speed mantan gue itu naik jadi 471. Naiknya nggak 50 juga sih karena itu maksimalnya ya cuy. Nah terus mantan gue tuh nembak dabinya cuy. Dan lu lihat attack speednya juga nambah jadi 1,10. Lumayan lah ya cuy daripada kagak. Buat cocok mencocok, item ini biasanya dipakai buat Master Yi sama Jinx, Vayne, Jafar. Karena item ini cocok banget buat champion yang suka ngejar-ngejar orang ya cuy. Ya jadi lu cocok-cocokin aja lah ya cuy kalau salah pas main. Kita lanjut aja ke item yang selanjutnya. Dust Blade of Draktar. Mendapatkan 50 attack damage plus 10% cooldown reduction. Terus mempunyai pasif yang pertama Razor, mendapatkan 15 armor penetration. Pasif yang keduanya namanya Next Stalker. Di sini gue ngejelasin pakai bahasa gue aja cuy biar ketangkep sama otak lu. Jadi Next Stalker ini aktif kalau kita nggak kelihatan sama musuh selama 1 detik ya cuy. Terus misalnya udah nggak kelihatan nih, nanti efek Next Stalkernya itu aktif. Terus kalau kita ngehit musuh itu bakal dapat tambahan damage sebesar 20 sampai 125 physical damage. Terus ngasih slow kepada musuh sebanyak 99% selama 0,2 detik. Tapi kalau selalu make champion jarak jauh kayak Mage sama MM ini nggak dapet efek slow ya cuy. Ini cuman buat hero melee doang. Terus buff Next Stalkernya ini cuman bertahan sampai 5 detik doang cuy. Gimana, pusing kan? Kita langsung aja lihat videonya. Jadi di sini gue pakai kakak kelas gue Fiora, kan gue masih masuk jangkauan vision musuh nih. Anggap aja dummy ini musuh gue. Nah gue ngumpet nih ke balik tembok, terus keluar tuh pasif Next Stalkernya. Terus gue hit dummy-nya, lu lihat damage-nya 112. Karena ini cuman buat hit pertama doang, jadi selanjutnya nggak dapet damage tambahan cuy. Jadi item ini buat siapa sih men? Item ini tuh cocok banget buat assassin sama assassin jungle ya cuy. Soalnya kan yang namanya jungle itu pasti keluar dari balik-balik tembok. Terus juga assassin juga kan pasti punya skill dash. Jadi ya abis dari tembok bisa langsung nge-instant kill musuh ya. Soalnya ini damage-nya juga lumayan gede ya cuy. Champion yang enak buat dipakein ini sih Z, Master Yi, Fiora, Vayne, Yasuo. Pokoknya assassin fighter juga boleh lah. Infinity Edge mendapatkan 55 attack damage plus 25% critical rate dan punya pasif yang namanya Infinity. Jadi Infinity ini tuh critical strike menghasilkan 230 bukan 200%. Jadi kalau critical itu kan biasanya damage-nya tuh jadi 200%. Tapi kalau lo make item Infinity Edge ini jadi 230% cuy. Sebenarnya item ini simple. Kita langsung aja lihat videonya. Lu lihat damage critical kakak kelas gua si Fiora 176, 180, 184, 188, 192, 196 seterusnya. Di sini nambah terus karena gue pakai Keystone Conqueror cuy. Terus gue recall, gue jual nih Infinite Edge-nya. Terus lu lihat kritikalnya jadi 97, 101, 105, 108, 111, 115. Kecil banget kan kayak punya lu. Item ini cocok banget sama champion yang punya critical rate tinggi sama pasif critical kayak Jin, Fiora, Master Yi, Yasuo, Garen, Jax. Jadi sebenarnya item ini tuh simple, cuman buat nambahin critical. Biasanya sih item ini dipakainya buat led ya cuy. Udah sih gitu doang. Kalau salah mau tambah-tambahin aja cuy di komentar biar gue juga belajar dan yang lain juga ikut belajar cuy. Oke cuy, kayaknya bahas item physical part 1-nya sampai sini dulu. Nanti gue lanjutin lagi part 2-nya. Tapi buat video ini tembus 2 like dulu ya cuy. Kalau gue ada salah ngerekomendasiin championnya, sorry banget cuy, karena gue bukan abang jago. Karena yang namanya game MOBA itu sesuai kondisi ya cuy. Nggak selalu lu harus make champion ini ya harus make item ini. Enaknya make item ini. Ya kagak cuy, sesuai kondisi di match lu ya cuy. Jadi lu harus ngertiin dulu ini item kayak gimana, terus ini item buat apa ya cuy. Kalau lu mau tambah-tambahin ya lu tambah-tambahin aja di komentar cuy. Udah dulu ya cuy, gua ngantuk mau tidur.